Pada tanggal 4 Juli 2025, suhu geopolitik di Timur Tengah kembali mendidih setelah serangan udara Israel menghantam kawasan Selat Beirut, Lebanon, dan menewaskan perwira tinggi militer Iran, Qasim al-Husseini. Sosok Husseini selama ini dikenal sebagai arsitek utama jaringan penyelundupan senjata Iran menuju Lebanon dan tepi barat, jaringan yang menjadi fondasi kekuatan Hizbullah serta kelompok bersenjata Palestina. Israel menyebut serangan ini bukan sekadar pukulan militer, tapi titik balik bersejarah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pembunuhan Husseini adalah bagian dari strategi besar untuk menghentikan ambisi nuklir dan program rudal Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap negara Yahudi itu. Ia menyebut operasi tersebut sebagai tonggak operasi Racing Line, bagian dari perang bayangan yang telah dirancang bertahun-tahun. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menjelaskan bahwa operasi berkode Racing Lion itu adalah hasil dari ribuan jam perencanaan, pengumpulan intelijen mendalam, dan latihan militer yang intensif. Zamir menilai keberhasilan ini adalah sinyal kuat bahwa Israel tak lagi bermain bertahan, melainkan mengeksekusi strategi ofensif untuk membendung ekspansi militer Iran di Timur Tengah. Katz menambahkan, ini bukan respons spontan, melainkan bagian dari skema jangka panjang, agar generasi Israel masa depan tak lagi hidup di bawah bayang-bayang rudal dan program nuklir Teheran. Di sisi lain, upaya diplomatik juga bergerak. Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan intensif di Oslo, Norwegia, pekan depan. Isu utama dalam pembicaraan tersebut mencakup pembatasan program nuklir Iran, pertukaran sanksi, dan peluang relaksasi ekonomi. Namun di tengah rencana dialog itu, situasi berubah drastis ketika Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA, menarik semua inspektur dari fasilitas nuklir Iran, menyusul memburuknya situasi keamanan dan meningkatnya kekhawatiran soal aktivitas nuklir rahasia Teheran. Peninjauan ulang terhadap program nuklir Iran kini mandek, menambah kabut ketidakpastian global. Dari Teheran, suasana kian panas ketika dalam khutbah Jumat, ulama garis keras Ahmad Khatami secara terang-terangan menyerukan hukuman mati bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan dalih hukum Islam. Pernyataan ini langsung menuai sorotan internasional dan dianggap sebagai bentuk provokasi klasik yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari retorika rezim Iran. Para analis memperingatkan bahwa ujaran semacam itu hanya memperkeruh situasi dan menyempitkan ruang dialog. Di Gaza, konflik pun terus membara. Militer Israel mengklaim telah membunuh lebih dari 100 anggota Hamas dalam operasi militer skala besar selama sepekan terakhir, serta menyatakan bahwa 65% wilayah pertempuran di Gaza kini berada di bawah kendali mereka. Tujuan akhir mereka jelas melumpuhkan Hamas dan menghapus kendali kelompok itu atas Gaza. Sementara itu, Komandan Hamas, Izaldin al-Haddad, mengeluarkan peringatan keras bahwa jika perjanjian damai yang bermartabat tak tercapai, konflik akan berkembang menjadi perang pembebasan skala penuh, atau bahkan perang pengorbanan jiwa. Di Lebanon, Hizbullah mulai mempertimbangkan untuk mengurangi persenjataan berat mereka, termasuk drone tempur canggih, karena beban ekonomi yang makin menghimpit dan situasi perang yang terus berkepanjangan. Meski begitu, mereka masih mempertahankan senjata ringan demi pertahanan internal. Semua perkembangan ini semakin menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas regional. Kematian Qasim al-Husseini bukan hanya kehilangan satu nyawa penting, tapi juga bisa memicu reaksi berantai dari Iran maupun proksi-proksi mereka di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Penarikan inspektur IAEA dari Iran juga menjadi sinyal buruk bagi dunia internasional yang kini buta terhadap perkembangan teknologi nuklir Iran. Jika perundingan Oslo gagal menciptakan terobosan, banyak pengamat sepakat bahwa dunia bisa masuk ke fase eskalasi baru, baik dalam bentuk serangan langsung antar negara maupun perang proksi yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Kini, semua mata tertuju pada Oslo, diplomasi atau kehancuran. Keduanya hanya berjarak satu kegagalan negosiasi. Namun seperti biasa, di Timur Tengah drama tidak pernah datang sendirian. Baru saja dunia mencatat nama Qasim al-Husseini sebagai perwira paling berpengaruh yang dihapus dari peta dalam satu kedipan drone
Kini giliran para politisi dan jenderal saling berlomba membuat pernyataan yang entah serius, entah hanya untuk tampil trending di televisi. Di Washington, para senator mulai menggosok-gosok dahi mereka, mencoba terlihat bijak meski sebagian besar tak bisa menunjukkan letak selat Byrd di peta. Sementara di Teheran, para juru bicara pemerintah tampak lebih sibuk menyusun kutipan Al-Quran dan hadis untuk membenarkan seruan hukuman mati diplomatik terhadap Trump dan Netanyahu, yang kemungkinan besar sedang sibuk menyuapi anjing peliharaan mereka sambil menonton Netflix. Di Oslo, pihak Norwegia mulai stres. Mereka hanya ingin menggelar perundingan damai, bukan mengurus dua negara yang datang sambil membawa dendam nuklir dan daftar panjang sanksi. Pejabat lokal bahkan dikabarkan mulai memesan helm dan rompi anti peluru, bukan karena takut perang, tapi karena tahu betul betapa kerasnya debat antara delegasi Iran dan Amerika soal siapa yang paling banyak melanggar perjanjian. Sementara itu, di Gaza, situasinya makin mirip video game level akhir. Drone di langit, misil dari darat, dan suara ledakan seakan jadi soundtrack permanen. Anak-anak bermain petak umpet di antara puing-puing, dan wartawan luar negeri kesulitan membedakan mana pos militer dan mana warung roti. Israel terus menggempur sambil menghitung statistik korban dan wilayah, seakan sedang bermain monopoli, tapi dengan bom sebagai dadu. Di Lebanon, Hizbullah mulai berpikir ulang, bukan karena mereka berubah jadi pencinta damai, tapi karena drone mahal, logistik makin langka, dan kiriman uang dari Teheran makin sering telat. Beberapa komandan bahkan dikabarkan mulai belajar bercocok tanam, kalau bukan untuk bertahan hidup, setidaknya untuk menanam bunga di atas bunker. Di tengah semua kekacauan ini, media sosial justru jadi arena paling aktif. Netizen saling debat, posting teori konspirasi, dan menciptakan meme Husini dengan kacamata hitam dan teks "gone but not droned". Beberapa influencer politik bahkan mulai menawarkan kursus geopolitik untuk pemula dengan diskon spesial. Belajar bagaimana membedakan rudal balistik dan sandwich kebab. Di ruang-ruang diplomasi, para pejabat tetap berbicara dengan wajah tegang dan kalimat berbunga-bunga. Tapi di balik layar, semua tahu Timur Tengah bukan sekadar konflik, tapi reality show geopolitik terpanjang di dunia, dengan episode yang makin hari makin sulit ditebak. Dunia menunggu apakah Oslo akan jadi babak damai, atau justru episode baru berjudul Ledakan Diplomasi Volume 2. Dan, ya, seperti biasa, satu-satunya pihak yang benar-benar menang dari semua ini, mungkin cuma perusahaan pembuat drone, produsen bunker bawah tanah, dan penjual pita kuning solidaritas internasional. Sementara itu, di ruang-ruang rahasia Mossad dan IRGC, para analis sibuk menafsirkan langkah lawan seperti cenayang membaca daun teh. Israel mengira Iran akan membalas lewat Hizbullah, tapi Hizbullah malah sibuk hitung inventaris, karena roket yang tinggal separuh dan uang kiriman yang makin mirip kupon belanja. Iran sendiri sedang dilema, ingin membalas keras, tapi takut satu rudal dibalas 5 pangkalan. Akhirnya, mereka memilih cara klasik, pidato panjang, ancaman berpantun, dan parade militer dadakan yang lebih banyak asap daripada mesin tempur yang berfungsi. Di dalam negeri Israel, publik mulai terbagi dua. Satu pihak berteriak serang terus sampai Teheran, sementara pihak lain sibuk mencari tiket ke Siprus. Netanyahu pun berusaha tampil gagah di konferensi pers, meski wajahnya lelah karena semalam begadang memantau polling elektabilitas. Dalam situasi seperti ini, rakyat biasa tak punya pilihan selain menonton dan bertanya-tanya, apakah ini akhir zaman, atau cuma babak lanjutan dari drama episode minggu lalu? Sementara itu, media barat berlomba mencari narasi yang paling bombastis. CNN pakai judul Middle East on the Brink, BBC tampil elegan dengan fragile diplomacy amid missiles, sedangkan media alternatif di YouTube lebih jujur dan seram, kiamat sudah dekat. Simak bukti nubuat Imam Mahdi dan Zionis di Oslo. Netizen pun terbelah antara yang sibuk debat di kolom komentar, dan yang sibuk jualan kaos bertuliskan I survived Middle East Crisis 2025. Lucunya, ketika semua negara ribut, satu-satunya yang tenang adalah Swiss, negara netral yang sibuk menghitung emas dan bilang, kami doakan semoga semua damai, tapi jangan lupa, simpan aset kalian di sini ya. Bahkan Elon Musk sempat nge-tweet singkat,
Kalau perang nuklir beneran, Mars akan jadi opsi liburan yang masuk akal. Dunia pun makin bingung. Diplomasi Oslo terasa seperti reuni mantan pasangan yang saling selingkuh tapi pura-pura ramah. Semua duduk di meja, tersenyum, saling menyalahkan dengan sopan, lalu pulang dan mempersiapkan skenario perang. Di balik itu semua, rakyat di Gaza, Lebanon, Iran dan Israel tetap jadi korban. Mereka tak butuh pidato, tapi roti dan air. Tak butuh retorika, tapi jaminan hidup esok hari. Namun sayangnya dalam dunia politik, kemanusiaan sering jadi item paling bawah dalam daftar prioritas. Karena pada akhirnya di Timur Tengah, perang bisa berhenti sejenak, tapi ketegangan adalah tradisi. Dan seperti semua tradisi, sulit dihapus meski semua pihak sebenarnya sudah kelelahan. Jadi, jika Anda pikir serial Game of Thrones penuh kejutan, percayalah, geopolitik Timur Tengah bisa mengalahkan semua plot twist Hollywood dalam satu akhir pekan saja. Di Teheran, para jurnalis asing mulai belajar mengenali pola. Tiap kali jenderal Iran duduk di podium dengan ekspresi seperti guru matematika yang kesal, maka akan ada ancaman baru dalam bentuk puisi api dan kematian. Kami akan membalas. Dengan cara yang tak bisa dibayangkan, kata salah satu juru bicara militer. Tapi publik Iran, yang sehari-hari sudah terbiasa dengan inflasi, listrik padam dan TikTok diblokir, hanya mengangkat alis dan kembali antre roti. Di Yerusalem, Netanyahu mengadakan rapat darurat kabinet sambil meyakinkan publik bahwa semua terkendali. Meski di luar, roket melintas seperti kembang api versi neraka. Para menteri saling tatap antara ingin mendukung dan ingin diam-diam mencari suaka politik di Portugal. Di tengah suasana tegang, ada hal yang tetap stabil, pasar saham dunia yang panik total. Harga minyak melonjak seperti atlet lompat galah, emas naik setinggi langit, dan investor kripto teriak, "Loh, bukannya Bitcoin tahan perang?" Bahkan Elon Musk mendadak diam, mungkin sedang cari bunker. Sementara itu, Oslo yang biasanya tenang dan dipenuhi burung camar, kini jadi panggung penuh tekanan diplomatik. Penerjemah profesional mulai stres karena harus mengubah kalimat seperti "kami akan hancurkan kalian" menjadi versi diplomatis seperti "kami berharap resolusi yang berimbang". Bahkan pelayan hotel bingung, kenapa semua tamu delegasi minta kopi pahit tanpa gula dan tanpa harapan. Di Gaza, drone masih berdengung dan anak-anak sudah bisa membedakan suara misil F-16 dan F-35 hanya dari nada ledakan. Iron Dome terus bekerja keras, nyaris seperti mahasiswa yang dikejar deadline tugas akhir. Tapi kadang meleset juga dan saat itu media langsung heboh. Jenderal langsung rapat, dan Netanyahu langsung live di TV. Sementara di media sosial, muncul tren baru tagar Pray for Oslo, tagar Middle East Again, dan tagar Kapan Damainya Bos. Beberapa influencer bahkan bikin konten reaction video terhadap pidato Ayatollah dengan ekspresi dramatis dan subtitle clickbait seperti, "Gua nggak nyangka dia bilang ini ke Netanyahu." Di dunia Arab, lelucon lokal bermunculan. Apa bedanya perdamaian Timur Tengah dan UFO? Jawabannya, dua-duanya sering dibicarakan tapi nggak pernah kelihatan. Humor jadi senjata terakhir rakyat, karena logika sudah lama ambruk di reruntuhan konflik. Di antara semua absurditas ini, satu hal tetap jelas, semua pihak sibuk bicara, tapi sedikit yang mendengar. Pemimpin-pemimpin dunia tampil seperti pemain sinetron, banyak dialog, sedikit aksi nyata. Sementara rakyat menunggu, berharap ada yang benar-benar mematikan tombol bom, bukan hanya memencet tombol mikrofon. Karena kalau semua ini adalah episode lanjutan dari serial krisis global, mungkin sekarang saatnya mengubah genre dari thriller gelap ke drama kemanusiaan. Atau setidaknya, sitkom geopolitik biar bisa ketawa dulu sebelum dunia keburu meledak. Dan di balik layar yang penuh drama ini, para broker senjata justru tersenyum paling lebar. Ketika rudal diluncurkan dan tank digerakkan, dompet mereka otomatis makin tebal. Mereka tak peduli siapa yang menang atau kalah. Yang penting stok peluru harus cepat habis agar pesanan baru bisa masuk. Bahkan di seluruh perdamaian, itu musuh terbesar pemasaran kami.
Di ruang perundingan Oslo, suasana makin absurd. Delegasi Iran datang dengan setumpuk dokumen nuklir, delegasi Amerika datang dengan daftar sanksi, dan delegasi Norwegia datang dengan kopi dan wajah cemas. Mereka duduk satu meja, saling senyum palsu, lalu kembali menyusun ancaman di balik pintu tertutup. Protokol keamanan diperketat, dan satu-satunya yang benar-benar menikmati situasi ini adalah perusahaan catering lokal yang mendadak dapat kontrak internasional. Di media internasional, tiap jam ada breaking news, walau kadang isinya cuma repetisi dari konflik minggu lalu yang dikemas ulang agar tetap clickbait. Para analis muncul bergantian di layar TV, mengeluarkan teori mulai dari ini semua skenario Rusia, sampai konspirasi energi bulan. Tak ada yang benar-benar tahu siapa memulai, siapa berbohong, atau siapa yang nyaris tak sengaja menekan tombol nuklir. Namun yang pasti, kamera tetap menyala, opini tetap diputar, dan dunia tetap dibuat bingung, apakah ini realita, atau teaser film kiamat versi PBB. Sementara itu, rakyat biasa seperti biasanya, jadi latar belakang. Di perbatasan Lebanon, petani memanen sayuran sambil was-was mendengar suara jet. Di Iran, mahasiswa menyembunyikan modem Wi-Fi dan nonton perdebatan Oslo diam-diam sambil ngopi. Di Israel, warga sipil terus mengecek sirine peringatan sambil berdoa agar anak-anak mereka tak perlu belajar alfabet dari suara ledakan. Dan lucunya, meski semua negara sibuk mencela satu sama lain, diam-diam mereka semua punya satu kesamaan, sama-sama rajin bilang demi perdamaian, sambil tetap menyimpan stok rudal dan persenjataan sampai atap. Bahkan ada rumor bahwa beberapa negara punya gudang senjata lebih banyak dari gudang sembako. Ya, dunia memang aneh. Kadang negara-negara bertingkah seperti pasangan toksik yang tahu hubungan mereka beracun, tapi tetap tak mau putus. Saling tuduh, saling sabotas, saling curiga, tapi juga saling bergantung agar tidak jatuh sendirian. Dan rakyat, mereka seperti anak-anak di tengah perceraian dua orang tua yang sibuk rebutan siapa paling benar. Pada akhirnya, semua menanti akhir dari kisah ini. Apakah akan berakhir di meja Oslo, atau malah meledak jadi babak baru? Dunia berharap, tapi juga takut berharap. Karena kalau satu hal yang konsisten di Timur Tengah, itu adalah inkonsistensi. Dan seperti yang pernah dikatakan seorang pengamat senior, di kawasan ini, harapan adalah komoditas langka. Sama langkanya dengan politisi jujur dan roket yang tidak nyasar. Sementara itu, di markas-markas intelijen dunia, para analis senior mulai terlihat seperti pecandu kafein dengan mata panda dan papan penuh benang merah. Mereka mencoba menghubungkan serangan drone di Beirut, perundingan di Oslo, harga minyak di pasar London, dan cuitan terakhir Donald Trump yang entah kenapa menyebut Ayatollah sebagai cucu Karl Marx, padahal jelas dua-duanya beda zaman, beda ideologi, dan beda gaya jenggot. Para ahli strategi militer pun mulai frustrasi. Mereka membuat peta-peta digital dengan simulasi serangan udara, tetapi tak ada satupun simulasi yang bisa memprediksi faktor paling berbahaya di dunia modern, ego pemimpin negara. Semua kalkulasi hancur begitu ada satu pemimpin yang bangun tidur dalam keadaan bad mood dan memutuskan mengirim rudal cuma buat kasih peringatan. Di sisi lain, kantor berita Timur Tengah mulai kehabisan stok kata-kata dramatis. Setiap hari harus menulis serangan mematikan, ketegangan memuncak, atau respon keras dari Teheran. Dan sekarang mereka bingung, kalau semuanya sudah memuncak, ini konflik mau dibawa kemana lagi? Orbit bulan? Bahkan, AI penulis berita pun mulai error karena ya, terlalu sering disuruh membuat versi yang, lebih dramatis dari kemarin. Dunia juga jadi penuh paradoks. Negara yang bicara soal demokrasi malah diam saja saat sekutunya mengebom rumah sakit. Negara yang bicara soal hak asasi justru menyuplai senjata ke pihak yang sedang diselidiki oleh PBB. Negara yang bicara damai malah jual rudal. Dan negara yang menuduh negara lain teroris punya drone lebih banyak dari drone shop di Alibaba.
Bahkan PBB pun sekarang, jujur saja, lebih mirip kantor kelurahan internasional. Banyak rapat, banyak resolusi. Tapi semua pihak tahu, ujung-ujungnya resolusi itu akan berakhir di tempat sampah diplomasi global. Di platform streaming, serial dokumenter geopolitik kini bersaing dengan reality show. Judul-judul seperti Behind the Dome, Iron Lies, dan Missiles and Martyrs masuk top 10. Karena publik makin bingung membedakan mana berita, mana hiburan. Bahkan sutradara Netflix mulai frustrasi karena, ya, kehidupan nyata kini lebih dramatis dari naskah manapun. Tapi di tengah semua kegilaan ini, satu suara tetap terdengar lirih, suara rakyat. Mereka yang, tak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah, mereka hanya ingin hidup tenang, tanpa harus mendengar suara sirene atau mencium bau mesiu. Seorang bocah di Gaza, menulis di dinding reruntuhan, "Saya ingin sekolah, bukan berlindung." Seorang remaja di Teheran ngeblok diam-diam dengan judul, "Kapan negara kami bisa dikenal karena musik, bukan misil?" Dan seorang ibu di Israel, menulis status, "Saya ingin anak saya belajar biologi, bukan belajar di Medek dan Haroket." Tapi suara-suara ini tenggelam di antara rapat keamanan, siaran pers, dan trending topik beracun. Dunia terus berputar dengan ritme aneh, di mana roket lebih cepat daripada diplomasi, dan kebohongan lebih keras dari kebenaran. Karena pada akhirnya Timur Tengah bukan hanya soal perang dan perdamaian. Ini soal dunia yang terlalu sibuk menunjuk, lupa menyentuh. Terlalu fokus membalas, lupa menyembuhkan. Dan terlalu takut kalah, sampai lupa apa arti menang yang sebenarnya. Dan beginilah kita sampai di ujung bab yang belum tentu penutup. Karena di Timur Tengah, akhir hanyalah jeda sebelum babak baru dimulai. Dunia menyaksikan dari balik layar kaca, dari ruang-ruang redaksi yang dingin dan netral, dari forum-forum diplomatik yang penuh basa-basi berlapis kebijakan. Semua bicara resolusi, tetapi tak satu pun menyentuh akar persoalan yang sudah tumbuh terlalu dalam, bercabang menjadi dendam, kepentingan, dan kekuasaan. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah sekadar konflik antar negara, tapi potret kegagalan sistem global dalam menyelesaikan luka-luka lama yang diwariskan dari kolonialisme, sektarianisme, dan kerakusan ekonomi. Qasim Al-Husseini mungkin telah tiada, tetapi peran yang ia mainkan bukan miliknya seorang diri. Karena dalam panggung geopolitik, pemain bisa mati, tapi peran selalu diwariskan. Serangan balasan, retorika panas, dan janji perdamaian hanyalah ulangan dari skrip yang sudah kita dengar ratusan kali. Kita tahu dialog akan dimulai, lalu buntu. Kita tahu serangan akan diredam, lalu muncul lagi. Kita tahu kamera akan merekam, tapi jarang menyentuh air mata di balik reruntuhan.